Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, di mana kami akan membahas mengenai bab 7, yaitu manajemen sumber daya manusia. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan karyawan terdiri dari 6, yaitu yang pertama, cocokkan karyawan dengan pekerjaan. Prinsip ini berarti pekerjaan harus dirancang untuk karyawan yang tersedia. Selain itu, karyawan juga didorong untuk menerima pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan individunya. Artinya, karyawan diberikan otonomi dalam bekerja sehingga akan mempengaruhi rasa tanggung jawab para karyawan akan hasil kerja. Otonomi ini dapat dicapai dengan memberikan lebih banyak wewenang pengambilan keputusan kepada karyawan. Yang kedua, definisikan tanggung jawab karyawan secara jelas. Kejelasan tanggung jawab biasanya dilakukan melalui job description yang tertulis dalam atau berisikan tentang tujuan tugas yang selalu dimodifikasi. Di lain pihak, ketidakjelasan tanggung jawab akan dapat meningkatkan perasaan frustasi karyawan dan pada gilirannya akan berakibat pada kualitas produktivitas dan tingkat konflik yang dialami karyawan. Yang ketiga yaitu tetapkan standar prestasi. Standar prestasi berarti ada suatu rumusan yang jelas tentang apa yang harus dicapai karyawan, sekaligus membuka kemungkinan lebih besar untuk mendesentralisasikan lebih banyak tugas kepada karyawan. Yang keempat, komunikasikan dan keterlibatkan karyawan. Karyawan mengetahui beberapa kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan dan merasa bahwa kebijakan melalui peran serta dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, komunikasi dan keterlibatan karyawan. Karyawan mengetahui berbagai kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan dan merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi kebijakan melalui peran serta dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mengadakan pendidikan dan latihan. Dalam menghadapi persaingan usaha di mana pengetahuan berkembang dengan pesat, adanya pendidikan dan pelatihan diperlukan melalui pendidikan dan latihan. Pandangan karyawan diperluas melalui tambahan pengetahuan, serta dapat menyumbang pada pencapaian integrasi perusahaan. Yang keenam, penghargaan atas prestasi kerja. Semua karyawan membutuhkan penghargaan atas prestasi kerjanya. Apabila standar telah ditetapkan, giliran penetapan berikutnya adalah pemberian penghargaan kepada karyawan yang telah mencapai atau melebihi standar itu. Penghargaan yang diberikan dapat berupa penghargaan material maupun immaterial. Selanjutnya, rancangan kerja. Sebelum rancangan kerja dimulai, produk umumnya telah lebih dahulu ditetapkan. Ada kalanya teknologi atau proses sudah ditentukan. Apabila kondisinya demikian, maka fleksibilitas yang tersisa hanya sedikit, karena pekerjaan hampir seluruhnya telah diserap oleh teknologi proses. Rancangan kerja dapat diartikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individual dan kelompok secara organisasi tentang isi dan metode kerja. Rancangan kerja merupakan pokok bahasan yang kompleks. Untuk menelusurinya, terlebih dahulu diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai variabel teknis dan variabel sosial atau karyawan. Apabila salah satu variabel ini tidak diperlihatkan atau diperhatikan, maka akan terjadi disequilibrium dalam pekerjaan. Pekerjaan menjadi membosankan atau pekerjaan tidak memanfaatkan kelebihan teknologi yang tersedia. Tujuan diadakannya rancangan kerja adalah untuk menemukan pekerjaan yang dapat memenuhi persyaratan sosial dan persyaratan teknis. Sekaligus, pendekatan ini mengarah pada pengembangan kerja yang tidak semata-mata mencerminkan tingkat teknologi yang paling ekonomis dengan menempatkan manusia sebagai mesin. Lebih jauh, pandangan ini harus mempertimbangkan biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat tingginya tingkat perputaran karyawan, absen, dan kejenuhan dalam bekerja. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herlina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Fikri. Pengukuran kerja, mengevaluasi prestasi kerja, merencanakan kebutuhan karyawan, menentukan kapasitas yang tersedia, menentukan harga produk, membandingkan metode kerja,
menentukan upah intensif, mempermudah penjualan. Hak dan kewajiban manajemen kerja. Hak, gaji pokok, tunjangan jabatan, kesehatan, hari raya, uang makan, transport, cuti, lembur, intensif, bonus, PPh 21, tunjangan lain, BPJS, iuran pensiun. Kewajiban, jam kerja yang ditentukan, jenis pekerjaan yang ditawarkan, aturan-aturan perusahaan. Ya, saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya. Saya akan melanjutkan tentang upah lembur dan perhitungan upah lembur. Yang dimana perhitungan upah lembur pada hari kerja yang jam ke 1 rumusnya 1,5 dikali 1 dibagi 173 dikali upah sebulan, yang dimana upah sebulan adalah 100% upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Dan jam kedua dan ketiga dengan rumus 2 kali 1, maksudnya 1 itu 1 hari dibagi 173 dikali upah sebulan, atau 75% upah bila upah yang berlaku di perusahaan tersebut terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, dengan ketentuan upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Dan adapun jam lembur, dan pada 6 hari kerja per minggu atau 40 jam per minggu, yang dimana 7 jam pertama 2 kali upah per jam, yang dengan rumus 7 jam dikali 2 dikali 1 dibagi 1 per 173 dikali upah sebulan. Dan pada jam ke-8 3 kali upah per jam, yang dengan rumus 1 jam dikali 3 dikali 1 dibagi 173 dikali upah sebulan. Dan jam ke-9 sampai dengan jam ke-10, yang dimana 4 kali upah per jam, yang dimana dengan rumus 1 jam dikali 4 dikali 1 dibagi 173 dikali upah sebulan. Dan adapun tertera hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, misalnya Jumat, yang dimana pada hari libur pada jangka terpendek yang jatuh pada hari Jumat, yaitu 5 jam pertama dikali upah per jam, yang dimana 5 jam dikali 2 dikali 1 dibagi 173 dikali upah sebulan. Jam ke-6 3 kali upah per jam, dan dengan rumus 1 jam dikali 3 dikali 1 dibagi 173 jam dikali upah sebulan. Dan jam ke-7 dan ke-8 dikali 4 upah per jam, dan dengan rumus 1 jam dikali 4 dikali 1 dibagi 173 jam dikali upah sebulan. Dan 5 hari kerja per minggu, atau istilah dengan 40 jam per minggu, dimana 8 jam pertama 2 kali upah per jam, dengan rumus 8 jam dikali 2 dikali 1 dibagi 173 dikali upah per sebulan. Dan jam ke-9 3 kali upah per jam, dengan rumus 1 jam dikali 3 dengan dikali 1 dibagi 173 jam dikali upah sebulan. Dan jam ke-10 sampai dengan jam ke-11 dimana 4 kali upah per jam, dimana dengan rumus 1 jam dikali 4 dikali 1 dibagi 173 dikali upah
sebulan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.